Ini dari pekerja seni itu banyak hal yang saya pelajari. Jadi saya jadi pekerja seni itu setelah saya merasakan bermain di depan panggung, saya pengen merasakan di belakang layar. Terus? Saya Joko Genset. Karo ngeson di belakang layar. Bener. Tapi nggak boleh loh kita tuh sama temen ngeson itu. Kenapa? Ya kan saling benci toh ngeson. Neson. Itu neson. Juga angel banget. Tapi nek saya mau ketemu sama istrinya tuh tak son. Halo, kembali jumpa dengan saya Setiawan Didatara Iwan to be millionaire di acara Polling podcast Keliling. Kali ini kita bersama Mas Persegi Panjang. Oke, ini agak sore-sore jadi kalau wajah kita agak kemerah-merahan itu tandanya kita merah merona. Nah, kita tersipu malu. Nah, gitu ya. Kita kali ini mau membahas tentang tema pengalaman masa kecil. Ya, jadi silakan ceritakan masa kecil Mas Pur sejak dari janin. Nah, janin rosis. Gitu ya. Apa jadi sejak embrio. Wah. Embrio atau Avanza. Wah. Embrio. Aneh banget ya. Jadi ini kita kepengen tahu masa kecil Mas Pur karena setiap orang beda-beda toh. Benar. Pengalaman dari kecil sampai dengan besar tuh apa aja yang masih ingat dari kecil dulu, apa memang sudah cita-cita jadi pelawak atau cita-cita seperti biasanya jadi pilot akhirnya jadi bolpen. Nah, apa jadi apa dulu? Saya itu dari kecil tuh cita-cita saya masih ngambang. Renang berarti? Renang? Enggak, ngambang? Iya. Ngambang gundul. Ngambang suling? Ya. Oh ya, jadi belum jelas cita-citanya. Jadi berubah-ubah gitu, tiap hari berubah. Mati sapine muni. Mati sapine gitu ya. Saya tuh cita-cita itu wis mengalir lah. Dari tergantung cedak sapa pengen koyo sapa gitu ya. Berarti bagus ini cita-cita yang dinamis toh. Iya. Jadi orang puas di satu titik tapi berusaha mengembangkan diri terus. Nah, itu. Terus, tapi pertama kali waktu kecil kepengen jadi apa? Kepengen jadi gede, Mas. Oh iya benar. Nah, ini pengen jadi mantan. Tapi gitu loh ya. Karena kan sampai dengan Mas Iwan sampai dengan segede ini ada satu cita-cita yang sampai sekarang kalau mau dicita-citakan nggak akan wujud. Apa? Apa, Mas? Penyanyi cilik. Oh iya. Kebacut gede. Nek enggak ya mungkin juara satu lomba balita sehat. Nah, yang dua itu pengen jadi poluan ya dulu. Iya, jadi poluan. Poluan nggak keturutan berubah lagi pengen jadi pramugari. Nggak jadi lagi. Terakhir suster. Suster yang mana itu? Bidan ya. Bidan. Ya. Gitu. Jadi pertama apa Mas dulu? Biasa kan anak kecil pilot, polisi, cita-cita tentara. Saya itu waktu kecil itu pengen apa? Nek dulu saya pengen banget jadi penyiar radio. Oh, dari kecil sudah kepikiran gitu. Kenapa alasannya kok waktu itu? Karena penyiar radio itu nggak pernah susah. Ketoke. Padahal susah banget. Iya. Tapi dia pinter ya, istilahnya tampil ceria terus gitu. Berakting menyembunyikan benar yang dia rasakan. Walaupun hati sedang gundah gulana. Ini berusaha profesional. Benar. Kita tidak tahu kalau dia sedang sedih. Setelah gede. Itu gede. Saya alhamdulillah jadi penyiar radio. Alhamdulillah ya, jadi keturutan ya. Tapi saya rubah kok untuk cita-cita saya. Apa tadi apa? Saya penyiar radio ternyata yo. Ya berjuang ya, masih belum makmur no ya. Mbak Bu gitu ya. Tapi kalau di Jakarta makmur loh Mas. Kalau di Jakarta, kalau di sini ya istilahnya kalau penyaluran hobi oke. Ya, ada yang memang oke, tapi ada yang istilahnya ya penyaluran hobi. Ya. Terus itu. Waktu kecil saya ya istilahnya ya memang seperti anak-anak yang lain. Saya ya sobo kalen. Kebetulan kan belakang rumah itu kali Progo. Gogo hiwak gitu berburu dan meramu. Wah. Ya.
Oke, manusia purba ya jeneng. Makanya pur banget. Iya, tak Purba. sulap lu terang. Langsung terang, ini wajahnya jadi luwih apik. Tadi kita sempat merah, sekarang mulai pink. Habis ini nanti lebih putih lagi. Terus. Itu ya. Jadi pertama kali apa yang jadi penyiar ya? Terus perubahan lagi apa lagi? Perubahan lagi saya pengen jadi atlet. Oh, CB. wah apik itu apik. Tahu atlet nggak? Apa? Atlet itu naik mobil itu loh. Atlet. Terus. Atlet. Oh iya, atlet CB. Mau tinggu. Atlet banyak anak kecil ya. Hati-hati. Terus. Atlet apa? Yang lebih Waktu itu. spesifik gitu. Nah, Atlet pengen apa? apa? Atlet lari, lari dari kenyataan. Nah, Saya dulu bulu tangkis pertama. Terus Bulu tangkis. Kebetulan dulu dekat rumah kita ada lapangan. tak kira ada bulu. terus saya tangkis. Nah, iya. itu. Terus Wah, badminton saya dulu apik banget. Oh, seperti siapa dulu? Favoritnya? Seperti Rudi Hadiswarno. oh. Orang Cristiano Ronaldo. Bukan. Badminton nih malah penata rambut. Ya, terus Utut Adianto. mau catur. Nah ini. Nah itu yang siapa? Susi Susanti. Oh ya bener. Iya bener. Bener. Yayo Basuki. Yayo Basuki keliru. Bahannya keliru. Ya. Kadang orang-orang awam itu tidak mempedulikan. Apa? Kenapa saya itu bercita-cita seperti Rudi Hadis? Kenapa? Karena penata rambut itu penting loh. Kok bisa? Rambutnya tidak ditata apa berbahaya nih. Kok iso? Misalnya pemain bulu tangkis, Nah. rambutnya rada ditata. Nah. Dewa-dewa tekan dengkul. Sing delok ada jenis lho. Ya. Misalnya angkat besi, rambutnya Oh iya. Harus ditata itu ya. ditata, yo ditekuk lah paling. Oke. Itu ya atlet, terus perkembangan lagi sampai dengan akhirnya kok jadi pekerja seni ya toh? Iya. Apa itu? Piye prosesnya itu? Baik, ini dari pekerjaan seni itu banyak hal yang saya pelajari. Jadi saya jadi pekerja seni itu setelah saya merasakan bermain di depan panggung, saya pengen merasakan di belakang layar. Terus? Saya Joko Genset. Karo ngeson di belakang layar. Iya. Bener. Tapi nggak boleh loh kita tuh sama temen ngeson itu. Kenapa? Ya kan saling benci toh ngeson. Neson. Itu neson. Juga angel Pak. Tapi nek saya ketemu sama istrinya tuh tak son. Nesu dia. Iya lah. Terus. Itu ya pekerja seni. Iya, banyak hal yang saya belajar. Saya ini inspirasi dari Mas Teo. Apa-apa itu kudu iso. Nah, Iya. benar. Nah, sekarang saya belajar banyak hal itu setelah saya itu main di pertunjukan Yeah. sebagai pemain itu saya pengen merasakan saya pengen nulis naskah. Nulis naskah itu ngomong. Saya nulis terus. Berapa lama kalau nulis naskah? Tergantung. Mas Tiawan cuma berapa detik? 6 detik. Iya, naskah. NASKAH. Wes selesai. Itu huruf. Nulis naskah. NASK. Oh iya. Iya. Nah, terus. Iya, iya. Saya Apa? ngene. Apa? Nulis apa tadi? Naskah. Naskah. 6 detik ini. Iya. Saya nulis maktrit tuh masih detik. Udah ditulis malah cerita ya. Maktrit tak ya. Iya. Oke. Jadi itu ya, jadi pengalaman masa kecil Mas Pur sekarang yang masih tak terlupakan apa? Karena tadi pengalaman dari kecil sampai besar ternyata banyak perubahan. Nah, yang diingat-ingat Wah, sama masa kecil saya. apa aja yang tak terlupakan tuh? Jadi ketika nek masa kecil itu ketika ada tontonan. Misalnya wayang, ketoprak dan lain sebagainya itu kan dulu saya sering ikut ibu saya itu nyinden. Oh iya. Ini nyinden terus dikai duit tuku dolanan itu wah wis saking senenge. Iya. Terus masa kecil saya itu yang paling saya senengnya adalah ketika ke tempatnya orang ewuh. Iya. Seneng tau kok kancane panganan apa barengan. Ketika saya ngadang itu bubar, saya nangis. Celana panganannya. Neng sing iso dipangane aku. Iya. Memang kayak gitu ya. Jadi memang kalau masa kecil tuh untung zaman dulu itu kayak misalnya petak umpet orang main petak umpet itu untungnya zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin sudah tidak menarik. Kenapa? Karena begitu kita kesulitan mencari pasti kita minta Sherlock.
kamu sembunyi di mana? Tolong di Sherlock. Kan nggak menarik, gampang ketemunya. Nah, itu harus apa di daerah Jalan Nimogiri. Apa itu? Pasar Sherlock itu. Silo. Selo. Telo ya. Pasar apa? Pasar Telo. Pasar Telo. Pasar Telo. Tak pikir Silo. Jalan Imogiri ya. Iya ya. Oke. Ini Mas, istilahnya apa ya? Hal yang istilahnya bisa Mas Pur ceritakan ke pemirsa ini terkait masa kecil tadi yang akhirnya merupakan inspirasi ya. Sampai dengan seperti sekarang ke bawah. Misalnya tadi dari kecil punyalah sebuah impian sehingga impian itu akan bisa terwujud ketika besar atau apa kan gitu. Karena impian kan rata-rata gitu ya, kayak Soimah kata kayak siapa Mbak Nyahni itu dari kecil aku pengen jadi wong panggung suatu saat, pengen terkenal, akhirnya jadi. Nah apa nih jenengan Mas Tewan punya impian terus gimana itu? apanya? Punya impian Bangun langsung saya. Jadi alhamdulillah terwujud. Karena bangun karena mimpi lah, terus. iya makanya cuma ngimpi terus Nah, iya. akhirnya. Apa Mas Pur jenengan yang bisa ceritakan dari masa kecil sampai dengan dewasa ini, satu hal yang kira-kira menurut Mas Pur itu Supaya bisa menginspirasi. Nganu. Yang jelas ketika kita punya impian diperjuangkan. Nah, itu. Impian itu tidak cukup dengan harapan, Benar, tapi harus diikuti dengan perjuangan, doa, doi. Agar diwasa maksudnya saya banyak. Gitu ya. Jadi ini satu hal yang harus kita catat sebagai kesimpulan. Kalau Anda punya impian, perjuangkanlah impian itu sampai jadi kenyataan. Oke. Nah, iya. Oke, itu inspirasi kita kali ini bersama Mas Pur Segi Panjang. Kita pamitan dulu, jangan lupa saksikan terus Polling Podcast Keliling. Sampai jumpa. Dadah.